Vario 160 ternyata sudah kelihatan desainnya. Ciri-ciri dari hasil terawang Iwan Benaran menangkap sosok yang akan kita bedah setelah ini. Jangan kemana-mana, Cak. Kita akan bongkar New Vario 160 setelah ini. If it's a problem, I go to the bar and I shut it down. Get out my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty a 10, the rubber band, come on for the 100 pound. Holler the talk, but don't run them mouth. I'm trying to be out. All I really wanna know, when we leaving. All I really need to know is when we leaving. All I really wanna know, when we leaving. All I really need to know is when we leaving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan Iwan Benaran di tempat yang biasanya. Ini kok bignya keplek-keplek nih, Cak. Bentar. Oke, jadi Kang Mas, di hari ini kita akan membahas sebuah update yang pastinya sampean tunggu. Update dari terawang Iwan Benaran karena IWB selalu mantau, Cak. Intinya IWB tidak akan pernah lepas untuk melihat secara seksama pergerakan dari semua pabrikan, baik Yamaha, Honda, Suzuki, ataupun Kawasaki. Jadi intinya yang banyak sih memang pabrikan Jepang, Cak. Karena yang saat ini mayoritas meracik semua produknya di Indonesia, di lokal ya, mayoritas pabrikan Jepang. By the way, ya mohon maaf, Cak, kalau mungkin agak berisik karena hari ini sedang hujan, jadi mungkin suaranya nggak terlalu jelas, atau mungkin ada noise, tapi nggak masalah. Ini adalah update terbaru dari Iwan Benaran ya. Sampean pasti kalau mengikuti IWB di YouTube ataupun di blog iwanbenaran.com, pasti sampean tahu IWB sudah membahas secara detail tentang update dari Vario 160 ini. Generasi yang dikatakan merupakan generasi yang lebih powerful. Generasi nantinya akan menjadi lawan berat daripada Aerox. Market atau pangsa pasar itu sedikit beda antara Aerox dan juga Vario. Kalau selama nama Vario mungkin ya agak sedikit apa ya, kita katakan sih segmennya berbeda, Kang Mas. Kalau Aerox kan segmennya agak anak muda nih. Kalau Vario kan semua kalangan. Jadi selama namanya Vario, dari kacamata pribadi memang cukup sulit sebenarnya untuk mengganggu daripada market Aerox 155. Tapi ini adalah opini pribadi yang belum tentu terbukti di pasar. Nah, sampai semua sudah tahu bahwa Iwan Benaran berhasil menjebol, Cak. Terawangan kita menjebol mengenai PCX 160. Mulai dari awal sampai kemudian kisi-kisi pre-launching hingga official launching, dan kita juga berhasil menganalisa tentang bagaimana mesinnya, bagaimana sasisnya. Saat ini pun IWB berusaha keras untuk memecahkan teka-teki yang ada. Teka-teki yang sebenarnya sudah kita bongkar sebelumnya, walaupun tentu belum terbukti, Cak, namanya juga analisa dan prediksi dari terawangan yang belum tentu terbukti. Namun bolehlah, Cak, IWB akan mencoba mengupdate lagi terbaru, paling fresh yang bisa IWB share ke sampean semuanya, kisi-kisi dari Vario 160 tentang desainnya. Kalau sebelumnya kita akan membahas mengenai ya sedikit engine-nya, kemudian prediksi fiturnya. Tapi kali ini IWB akan mencoba untuk membedah secara dalam lagi. Tidak hanya kulitnya, tapi kita mencoba untuk melihat dari desainnya. Dan tentu saja disclaimer selalu IWB tekankan bahwa semua ini adalah terawangan dan analisa yang belum tentu terbukti. Jadi monggo Kang Mas jangan dijadikan acuan 100% baku. Tapi bolehlah sampean tampung, boleh sampean buktikan nanti. Kalau memang salah, mohon maaf Kang Mas. Tapi kalau benar, alhamdulillah, berarti ilmu lampah lumpuh Iwan Benaran masih kuat, ya kan? Oke, jadi Cak, kalau sampean melihat, kalau sampean memantau ataupun mengikuti YouTube Iwan Benaran ataupun blog iwanbenaran.com, pasti sampean tahu IWB sudah memberikan terawangan Iwan Benaran tentang sosok Vario terbaru. Vario nantinya akan menggunakan basis engine dari PCX 160. Sama catat, Cak, basis engine menggunakan PCX 160 yang tidak lagi menggunakan atau mengaplikasi 2 katup, namun sudah mengaplikasi model 4 valve atau 4 katup. Setelah dari PCX 160, pertama kali akan diturunkan oleh Astra Honda Motor ke Vario series. Engine ini nantinya akan dicangkokkan oleh Astra Honda Motor kepada Vario 160. Kita sebenarnya demikian sementara, karena untuk nama paten atau nama officialnya nanti kita nggak tahu. Tapi yang jelas, yang dari terawangan Iwan Benaran, IWB menangkap bahwa untuk mesinnya nanti akan menggunakan mesin dengan kapasitas identik dengan PCX, yakni 157 sekian, kira-kira demikian ya. Kemudian juga 4 katup. Untuk kisi-kisi lainnya adalah oke. Kita akan mencoba untuk menerawang pelan-pelan dari depan. Dari update Iwan Benaran terbaru, Cak, IWB tidak menemukan adanya perombakan frontal. Jadi kalau sama nanya, ini kan masih sangat prematur ya, sekali lagi. Gak apa-apa lah, tapi IWB share sama semuanya. Dari terawangan, update terbaru, bongkar rahasia, terbongkar ibaratnya, walaupun belum tentu terbukti, tapi IWB beranikan diri dalam video ini. Ya, kisi-kisi yang didapatkan
Terawangan yang IB dapatkan terbaru dari New Vario 160 untuk ini nama sementara akan menggunakan desainnya berbeda, detailnya berbeda. Ini sangat mirip dengan kasus Winner X ya. Jadi desainnya berbeda. Namun kalau basisnya, basis dari perombakan dari soulnya, ternyata IWB menemukan bahwa tidak banyak perombakan yang dilakukan oleh Honda untuk Vario 160 ini. Jadi artinya gini, Cak. Basis desainnya masih sangat identik, Cak. Basisnya masih sama, tapi kalau kita lihat secara detail berbeda. Menyokong analisa ini, IWB ingin memberikan semacam gambaran kesampaian. Gambaran yang pertama adalah satu, Cak. Kalau kita lihat dari muka, sosok kisi-kisi dari Honda K2. Ini ada project yang diduga sebagai New Vario 160. K2SA, jika tidak salah ya, kode projectnya, kode project yang kita bidik saat ini, nantinya akan mengadopsi desain yang very similar dengan Vario 150 sekarang. Jadi tidak banyak lompatan berarti. Jadi jangan harap sampean akan menemukan, perombakannya kayak Airblade, tidak, Cak. Terawangan update yang bisa share ke sampean semuanya. Artinya apa? Kalau kita perhatikan dari sisi depan ya, dari sisi headlampnya pun, IWB tidak menemukan perbedaan signifikan. Sekali lagi, IWB tidak menemukan perbedaan signifikan. Dari sisi depan ini, dari reflektornya, dari shape-nya, dari bentuk headlampnya yang dual kin eyes, tetap dual kin eyes pastinya. Tapi yang jelas dari shape-nya tidak banyak perombakan. Tapi kita menemukan ada sedikit perbedaan di bagian DRL-nya, Cak. Jadi jika tidak salah menerang sekali lagi, DRL-nya sedikit berbeda. Ibu nggak tahu apakah ini hanya sebuah siluet yang nggak jelas atau memang benar-benar berbeda. Tapi kalau dari kacamata terawangan Iwan Benaran menemukan sedikit perbedaan di bagian DRL. Headlampnya masih sangat mirip. Tapi untuk DRL-nya ada sedikit perubahan. Apa perubahannya? Jika tidak salah menerawang, sepertinya mungkin DRL-nya tidak akan sepanjang sekarang. Mungkin. Ibu nggak tahu, tapi masalahnya, Cak, semuanya samar-samar, Kang Mas. Sangat sulit untuk melakukan terawang secara real itu sangat sulit. Jadi semuanya transparan ya, samar-samar seperti sambil melihat di balik tirai. Bosan nih, Kang Mas. Ya, itu sama cara, Cak. Oke? Jadi DRL-nya sedikit berubah, bisa saja lebih pendek dibandingkan dengan sekarang. Tapi atau hanya shape-nya saja yang sedikit berbeda. Ibu nggak tahu, panjangnya sama bisa saja, tapi Ibu nggak tahu sekali lagi. Oke, dari sektor muka. Kemudian kalau dari sektor seperti fender, tabeng, ternyata kalau secara detail berbeda, Cak. Jadi kalau kita melihat secara mata batin, ya maksudnya, samaan jangan serius-serius dong. Santai aja, Cak. Jangan serius-serius. Saya ngombe banyu dhisik. Ya, minum dulu teh hangat ya di kondisi yang cuaca yang mendung ini supaya sama tenang. Oke? Sudah minum belum? Kita lanjut, Cak. Nah, dari sana, dari shape untuk fairingnya, IWB ternyata menemukan detailnya banyak berbeda. Dari arah alunannya, tarik-tarikannya mungkin mirip ya. Jadi memang soal desain Vario ini sudah keren ya. Tidak berubah banyak basisnya, tapi detailnya berbeda. Ini kita temukan contohnya di bagian cover stang. Nah, ini jika tidak salah ya. Untuk bagian cover stang, Kang Mas, IWB menemukan ada perbedaan di bagian sana, Cak. Jadi tarik-tarikannya dari cover pinggir-pinggirnya sampai visornya ya, seolah-olah visor itu berbeda. Untuk yang generasi baru ini, detailnya ternyata nggak seperti itu, Cak. Untuk yang Next Vario 90, jika tidak salah menerawang sekali lagi, maka shape untuk visornya, bagian tengahnya ini akan ada semacam tarikan cekungan. Jadi kayak mencekung ke dalam gitu, Cak. Ya, ini adalah terawangan Iwan Benaran yang belum tentu akurat, samain tapi boleh bayangkan. Ya, jadi visornya berubah. Jadi shape daripada visor tuh yang mukanya itu, Cak, yang bagian cover stang yang depannya itu ada cowakan yang agak dalam. Lalu di bagian kiri kanannya nggak tahu, ya kok ngelihat dari mata batin, Cak. Bahasanya Kang Mas, dari mata batin itu kiri kanan dari cover untuk visornya juga berbeda. Jadi apa ya, sedikit, pokoknya sangat mirip lah dengan yang Winner X ya. Jadi ada perombakan di bagian sana dan detailnya juga berbeda. Ini artinya apa? Secara detail akan berbeda, tapi kalau sama lihat sekilas tidak banyak berubah. Nah, itu kan yang menarik. Nah, jadi gitu ya, dari cover stangnya berubah ya. Kalau diperhatikan sih, kalau agresifnya memang selera ya untuk desain ya. Agresifnya masih agresif yang sekarang, tapi ini ada sportinya karena ada cowakan di bagian tengahnya untuk visornya, cowakan ke dalam, dikit gitu ya. Modelnya bentuk kayak N gitu ya, jadi U kebalik aja modelnya gitu, tapi sharp gitu ya. Terserah sampean bayangin kayak apa. Oke. Kemudian dari sana kita melipir ke bagian side casing. Ternyata side casing juga sentuhannya banyak yang berbeda. Jadi bagian pinggir-pinggirnya, Cak, di bagian, ini decknya tetap rata ya.
dari terawan pribadi, mohon maaf kalau salah ini ya, karena IWB tidak menemukan indikasi adanya semacam sasis yang memiliki model punggung ya. Jadi kayak Aerox itu enggak. IWB menemukan bahwa Vario 90 yang diduga sebagai K2SA ini masih mengadopsi model Decrata. Jadi ini yang IWB temukan, mohon maaf kalau meleset. Artinya apa? Honda sepertinya memang tidak terlalu bernafsu untuk menghajar segmen dari Aerox, tapi mereka ingin membuat diferensiasi. Jadi tetap pada porsinya, tetap pada tracknya, di mana mereka ingin memberikan motor yang secara fungsi oke. Mungkin itu ya, kita nggak tahu, sekali lagi kan belum terbukti. Bisa saja memang IWB salah menerawang dan ternyata sasisnya punggung. Tapi kalau saya menanya ke Iwan Benaran, IWB menemukan bahwa ternyata diduga sasisnya masih sama untuk bentuknya ya, tapi ada perombakan sasis pastinya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Yang pasti untuk decknya masih model Decrata. Nah, untuk belakangnya itu juga demikian, Cak. Jangan berharap bahwa New Vario 90 akan menggunakan model dual suspension, karena IWB tidak menemukan itu, Cak. Jika tidak salah menerawang, diduga sekali lagi untuk model suspensinya masih sama, modelnya single side ya. Jadi model 1 ya. Jadi itu yang menjadi catatan dan bisa saja meleset. Sekali lagi bisa saja meleset. Nah, itu dari sisi depan ya, dari sisi depan. Kemudian untuk bagian pelek-peleknya, Cak. Kemarin kan IWB sudah sempat memberikan ancer-ancer kesamaan semuanya bahwa untuk roda-rodanya akan naik ya. Jadi ukurannya jika tidak salah menerawang, depan akan memiliki ukuran 90 atau 100 ya. Jadi antara 90 atau 100, sementara belakang sekitar 120 atau 130. Tapi potensinya 120-an. Ini merangkak ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ini terawangan sementara. Kembali lagi kepada pelek. Untuk peleknya Kang Mas, IWB menemukan adanya perbedaan sedikit ya. Jadi perbedaan sedikit itu entahlah, IWB menemukan bahwa dari sisi cash wheel ya, dari sisi cash wheel ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak banyak berubah karena dia modelnya masih model Y, namun ada semacam perombakan desain sedikit yang sangat mirip dengan PCX 160. Jadi antara Vario yang sekarang dan juga PCX 160, atau malah jangan-jangan memang peleknya akan sangat mirip dengan PCX 160, IWB nggak tahu ya. Sekali lagi ini kan masih sangat samar-samar dan sampai tampung saja ya. Kemudian kalau dari sisi belakang stang, nah ini menarik nih, kalau sampai nongkrong di belakang stang, Cak, ternyata bagian punggungnya, Cak, saya bisa perhatikan gambar ini, bagian punggung belakangnya ini ya, bagian punggung belakangnya di belakang speedometer juga berbeda, Cak. Jadi casingnya juga berbeda, cowakannya berbeda, dan bahkan posisi untuk emblem Hondanya itu berbeda. Jadi posisi emblem Honda itu sedikit nempel ke atas, lebih dekat dengan speedometer. Dan shape speedometernya, jika tidak salah menerawang, shape-nya itu sangat identik dengan yang sekarang. Tapi IWB nggak tahu apakah speedometernya sama, seharusnya berbeda. Tapi shape untuk speedometer covernya itu sangat mirip dengan sekarang, bentuk-bentuknya ya. Jadi demikian ya. Jadi secara umum cover stang casingnya itu berbeda ya. Banyak sentuhan di sana. Kemudian untuk headlampnya tadi IWB sudah share kesamaan semuanya, shape-nya mirip banget, tapi ada sedikit perbedaan bagian DRL. Kemudian juga di bagian side fairingnya dan juga side casing-casingnya akan banyak sentuhan-sentuhan yang memberikan feel berbeda di pelototinya ya. Tapi kalau sama lihat sekilas, secara basis desain akan malah sangat mirip dengan Vario sekarang. Jadi nggak banyak lompatan yang berarti karena memang desain dari Vario sekarang sudah cakep dan untuk ukuran ban sudah IWB berkesamaan semuanya. Dan jika tidak salah menerawang juga, entah kenapa IWB belum menemukan indikasi akan menggunakan model double disc brake. Semoga saja IWB salah, kita tetap berharap, Cak, ada opsi disc brake. Ini hanya terawangan Kang Mas ya. Yang jelas secara looks Saman akan menemukan desainnya, detailnya berbeda, tapi secara sekilas ya, agresif-agresifnya, muka-mukanya tidak banyak berubah dibandingkan dengan Vario 150 sekarang. Ini adalah terawangan terbaru Honda New Vario 90 atau kode project K2SA yang bisa IWB share kesamaan semuanya. Apakah benar atau enggak? Ya Kang Mas, nama juga terawangan Kang Mas, IWB nggak tahu ini benar atau enggak, tapi boleh sampai tampung dan kita buktikan sama-sama di masa depan. Karena jujur, Cak, IWB sendiri sih sudah agak tidak terlalu over confident sekarang gara-gara IWB bobol ya
menerawang K3 kemarin yang motorsport Honda yang kita terawang sebagai Honda X-Motion, ternyata malah justru yang nongol adalah Honda CB 150X Adventure yang sangat lolos dari pantauan kita. Walaupun sebenarnya Adventure ini sudah masuk dalam radar kita, tapi nggak menyangka secepat ini dan nggak menyangka K3 ini adalah Adventure, bukan Neo Cafe. Namun jangan pesimis dulu, karena dari pantauan pribadi Astra Honda Motor masih terus melakukan survei dan mereka sepertinya tidak menutup potensi atau tidak benar-benar totally close untuk menelurkan model Neo Sport Cafe versi Indonesia. Jadi jangan salah ya, ini belum selesai, Honda belum selesai, artinya belum totally gagal terawang IWB. Cuman memang tidak sekarang ya, jadi masih under progress. Under apa ya? Bukan progress sih, kalau progress kan sudah berjalan. Under survei lah ya, IWB temukan itu indikasi ke sana. Jadi waspadalah buat Yamaha. Kalau sampean diam-diam atau istilahnya terlalu santai saat ini akan sangat sulit, karena memang Honda ini IWB perhatikan luar biasa, pergerakannya benar-benar intensif, benar-benar mereka sangat agresif dan mereka terus mengumpulkan data survei secara berkesinambungan, mempelajari secara seksama. Ini akan menjadi ancaman jika Yamaha tidak bergerak, walaupun ESR mungkin saat ini punya pasar, tapi jika sudah ada model Neo Sport Cafe akan sangat berat bagi Yamaha jika tidak segera ya dari sekarang itu melakukan ya apalah langkah-langkah yang konkret. Karena kita tahu motorsport saat ini luar biasa ya, Honda sangat agresif dari CB 150R. Kemudian saat ini yang Adventure juga keluar di saat Yamaha sebagai rival dekat anteng-anteng saja, Cak. Jadi bahkan fiction aja kita nggak mengendus adanya pergerakan. Oke, jadi gitu aja sih informasi dari Benaran terupdate terbaru Vario 160. Semoga saja nggak meleset, sampai tampung saja. Walaupun mungkin IWB nggak berani overconfidence, tapi boleh sampai tampung. Kita buktikan nanti sama-sama ya. Jadi sampean tahu kan poin-poinnya, intinya basis desain semuanya tidak akan banyak berubah, masih sekarang, tapi akan lebih muskuler, akan ada beberapa perombakan detailnya berubah, istilahnya kayak Supra GTR kemarin. Kalau sampai lihat sekilas mirip, tapi kalau sampai pelototin banyak sekali yang berubah, totally berubah ya. Pelek-peleknya banyak, fiturnya ya kita lihat saja fiturnya. Jadi kita akan update pokoknya tentang Vario ini, dan jangan salah ya, tahun ini sudah close, jangan berharap akan lahir tahun ini, karena Detraun Iwan Benaran akan lahir di awal tahun 2022 semester pertama ya, bisa sementara aja dari Januari, nggak mungkin Januari sih, bisa saja akhir Januari sampai dengan bulan Juni, sebelum Juni lah. Jadi kan semester pertama ya, itu update Iwan Benaran, semoga berguna. Sekali lagi matur nuwun sudah nonton video Iwan Benaran, dan kalau sampean suka video ini sampean like, share dan subscribe juga Kang Mas sampean sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekian dos.